Minggu ini aku harus dinas luar kota. Selama waktu ini aku tidak bisa menemanimu. Kartu ini untukmu. Jaga dirimu baik-baik. Kalau kamu pergi, jangan pernah kembali lagi. Sayang. Jangan keras kepala lagi. Tunggu aku pulang dari dinas. Aku akan bawakan hadiah untukmu. Pergi dulu. Mungkin dengan Lu Mingzu, hubungan 4 tahun ini, hanya untuk membalas budi. Akhirnya aku tetap yang ditinggalkan. Hanya kamu layak dapat kuota studi ke luar negeri. Kenapa buang-buang waktu bicara sama dia? Suan. Ini formulir aplikasi studimu ke luar negeri, kan? Mau apa? Jangan. Tidak. Jangan. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Sudah tidak ada. Jangan. Abis. Ayo, ayo suapi dia. Minum. Ayo, ayo, buka mulut. Minum. Minum. Aku, ibumu. Pukul dia. Kalian sedang apa? Semua pergi dari sini. Sini. Serahkan ponselmu. Zongfu. Wajah keluarga Zhou. Wajah keluarga Lu. Semuanya sudah kalian permalukan. Kita pergi. Suan, kamu baik-baik saja. Suan, jangan takut. Jangan takut. Hei, Ini aku. Li Tingxiu. Tuan Li. Begitu larut, ada urusan apa mencariku? 4 tahun lalu, pelaku utama yang membulimu adalah tunangan Lu Mingzu, Zhou Min. Tuan Li, sekarang Anda mengatakan ini padaku. Apa maksudnya? Aku hanya ingin mengingatkanmu. 4 tahun yang lalu, Zhou Min karena cemburu hubunganmu dengan Lu Mingzu, maka dia menyuruh orang menyakitimu. Sekarang dia sudah kembali. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa mencoba mengujinya. Lihat, apakah dia mirip, seperti yang dikabarkan orang luar, lembut dan ramah. Tuan Li, kenapa Anda tidak langsung memberitahu Nona Su, siapa dalang sebenarnya? Lu Mingzu pernah menyelamatkannya. Sekali lagi, pria yang telah melindunginya selama 4 tahun. Hubungan mereka tidak semudah itu untuk retak. Lagi pula, kebenaran harus dikelupas lapisan demi lapisan, agar memiliki kekuatan, bukan hanya tersembunyi di bawah air. Zhou Min adalah orang yang mengintimidasi saya 4 tahun lalu. Pelaku utamanya. Tidak mungkin. Li Tingxiu tidak mungkin ingin memanfaatkan saya untuk melawan Azhou, kan? Sedang cuci piring.
Kamu minum kopi lagi ya? Kamu sudah dengar belum? Pak Lu dan Nona Zhou akan pergi bulan madu. Mereka berdua sepertinya sudah pacaran. Tentu saja, daya rusak cinta pertama memang kuat banget. Nggak ngangka sekali menunggu. Langsung 4 tahun. Iya juga sih. Menurutmu kalau Pak Lu senang, kira-kira kita bakal dapat kenaikan gaji nggak? Pasti dapat. Itu bagus sekali. Mingzu. Nona Su, lama tidak bertemu. Sangat lama tidak bertemu. Kalau saja aku tahu lebih awal, kamu adalah asisten Ah Zhou, aku tidak akan merepotkanmu. Tidak apa-apa, ada perlu apa mencariku. Aku dan Ah Zhou akan segera pergi berlibur. Masih ada beberapa keperluan sehari-hari yang belum dibeli. Bisa minta tolong belikan untukku. Suan, Pak Lu minta kamu sebentar mengantar dia dan Nona Zhou ke bandara. Pak Lu kan punya sopir, kenapa harus aku yang antar? Nona Zhou bilang sangat suka padamu, jadi dia minta kamu yang antar. Jadi tidak ada masalah. Nona Zhou orangnya baik. Biarkan aku antar. 4 tahun lalu kamu dibully. Pelakunya adalah tunangan Lu Mingzu, Zhou Min. Nona Zhou. Kamu tahu, dulu Zhou Hao melakukan sesuatu demi mendapatkan kuota studi ke luar negeri. Kepada aku, kan? Suan, masalah studi ke luar negeri, bukankah dulu sudah dijelaskan dengan jelas? Kalau kamu tidak bilang, aku bahkan tidak ingat. Saya ingat, saat itu kamu juga punya satu kuota. Kenapa tidak pergi ke luar negeri untuk belajar? Iya. Saya ingat saat itu, Zhou Hao bahkan memohon padaku. Bukankah kamu yang menyuruhnya memohon? Saya yang menyuruhnya memohon padamu. Lucu. Padahal aku menyuruh dia untuk menargetkan. Hati-hati. Kamu tidak apa-apa. Fokus saat menyetir. Kamu masih mau mengembalikan padaku. Sudah tidak ada. Kuota itu diberikan guru kepadaku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Begitukah? Sepertinya dulu, peristiwa aku dibully. Tidak sesederhana itu. Zhou Min, kamu dalam hal ini berperan sebagai apa? Hei, Li Zong. Zhou Min sepertinya memang tidak seperti yang dikatakan rumor. Tapi bagaimana Li Zong begitu yakin? Dia adalah pelaku bullying di kampus yang menyerang saya. Menikah denganku, aku akan memberitahumu semua kebenaran, dan akan membantumu mendapatkan keadilan. Menikah. Sepertinya aku dan Tuan Li tidak begitu akrab. Kau sedang bercanda. Hanya pernikahan kontrak, jangan terburu-buru menolak. Kali ini, bukan hanya Zhou Min yang pulang ke negara. Ada Lu Miao Miao, Zhou Hao, Yao Sisi. Orang-orang yang pernah mengintimidasi kamu, juga kembali ke negara ini. Bagaimana mungkin? Lu Mingzu sudah berjanji padaku.
tidak akan pernah membiarkan mereka kembali. Mari kita tunggu dan lihat. Buka mulut, buka, minum. Kalau disuruh minum, ya minum. Minum untukku, minum. Nona besar, ini adalah area kerja kami. Kalian mau ngapain? Sudah ku bilang, aku mau bertemu Suan. Suan tidak ada di kantor. Orang seperti Suan benar-benar mengira sudah dekat dengan Mingzu. Apakah itu berarti kita bisa tenang sekarang? Mulai sekarang, aku akan membuat semua orang di perusahaan mengucilkan Suan. Sudah dengar semuanya, sudah dengar. Nona, direktur lu pernah bilang, tidak boleh kamu datang ke perusahaan. Kalau dia tahu tentang ini, Jangan gunakan kakakku untuk menekan aku. Aku bilang padamu, tunangan direktur lu sekarang adalah istri bos kalian di masa depan, adalah kakak kandungnya. Selamat pagi, Tuan Zhou. Kakakku bilang, Tentang semua larangan yang dikeluarkan oleh Lu Mingzu, semuanya dicabut. Mengerti? Mengerti. Min Jie adalah saya, sahabat sejak kecil. Sekarang keluarga kita jadi makin dekat. Mulai sekarang kamu nggak boleh pakai kakakku buat menekan aku. Kalau tidak, aku dan kakak ipar akan mengadu ke mereka tentangmu. Dia itu nona besar. Apa selama ini Lu Mingzu selalu membohongi aku? Ayo, ayo, ayo. Hari ini ulang tahunmu. Ayo nyanyikan satu lagu untuk kita. Nyanyikan lagu selamat ulang tahun. Tidak mau. Nyanyikan untukku. Kalau kamu tidak mau bernyanyi, aku akan melepas semua pakaianmu. Biar semua guru dan murid di sekolah melihat. Bernyanyilah. Nyanyikanlah. Selamat ulang tahun. Selamat. Nyanyi begitu jelek untuk siapa? Nyanyikan lagi untukku. Terlalu jelek. Nyanyi. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Belum memberikan hadiah ulang tahun padanya. Bagaimana dia bisa menyanyi dengan baik? Iya. Hadiah ulang tahun. Ayo. Indah sekali. Sekarang mau nyanyikan. Ayo nyanyi. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Kakak yang disebut Lu Miao Miao, apakah itu Zhou Min? Lu Mingzu, kamu di mana? Aku mau bertemu denganmu. Aku susah payah. Bisa mengalahkan keluarga Zhou. Kalau kamu tidak membantu, tidak apa-apa. Tapi malah menghambatku. Kenapa mereka pulang ke negara? Bicara dong. Kenapa kamu diam saja sekarang? Kenapa tidak bicara? Kamu bisu, ya. Inilah alasan aku, mendekati Zhou Min lagi. Dengan kekuatanku sekarang, aku hanya bisa mengendalikan mereka selama 4 tahun.
Jadi aku harus memanfaatkan keluarga Zhou, agar bisa meningkat pengaruhku di depan semua keluarga besar. Itu. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku hanya ingin kamu bahagia saja. Hambatan lainnya akan aku bantu hilangkan. Apakah kamu tahu? Mereka adalah mimpi buruk seumur hidupku. An. 4 tahun lalu aku menyelamatkanmu. Dalam 4 tahun ini, aku semakin merawatmu dengan sepenuh hati. Bagaimana aku tega membiarkanmu terluka? Meskipun aku tidak bisa menghentikan mereka pulang ke negara asal, aku pasti akan memberi pelajaran pada mereka. Kamu jujur pada aku. Perundungan 4 tahun lalu. Apakah Zhou Min yang memimpin? Suan. Jika kamu masih karena sikapku terhadap Zhou Min langsung menyerangnya, kamu benar-benar tidak dewasa. Sejak sekarang, tunanganku hanya bisa dia. Bisakah kamu tidak bersikap tidak masuk akal seperti itu? Aku bertingkah seenaknya. 4 tahun lalu kamu yang bilang, kamu ingin membatalkan pertunangan dengan Zhou Min. 4 tahun kemudian, dia kembali dengan status tunanganmu. Kembali, Lu Mingzu. Kamu bilang aku bertingkah seenaknya. Kau menempatkanku di mana? Sebagai simpananmu? Sebagai penguasa keluarga, banyak hal, aku tidak bisa mengendalikan diri. Di hadapan kepentingan keluarga, dengan siapa menikah, bukan aku yang memutuskan. An. Kamu tahu, aku selalu mencintaimu. Kamu tidak bisa lebih mengerti aku sedikit saja. Aku sudah tidak percaya padamu lagi. Mari kita putus saja. An. Tunggu aku menaklukkan keluarga Zhou. Aku akan bercerai dengan Zhou Min. Nanti aku akan menikahimu. Aku janji. Setelah aku berkuasa, aku pasti akan memberi pelajaran kepada orang yang pernah mengganggumu. Baik. An. Besok, aku akan mengadakan pesta penyambutan untuk Zhou Min. Nanti kamu juga datang ya. Sekalian untuk mencairkan suasana. An. Aku benar-benar sangat membutuhkanmu. Aku suruh dia memohon padamu. Konyol. Jangan pakai kakakku untuk menekan aku. Aku beritahu kamu, tunangan Tuan Lu sekarang adalah kalian, nanti istri bos kalian. Dia adalah kakak perempuannya. Zhou Min kembali ke negara ini karena perceraian. Dia baru saja bercerai. Memanfaatkan hal ini, mungkin kamu bisa melihat wajah aslinya. Perceraian. Zhou Min sudah menikah. Apakah Lu Mingzu tahu? Dengar-dengar, kabar pernikahanmu dengan Tuan Lu semakin dekat. Iya. Selamat ya. Nona Su, Anda datang. Nona Zhou, ini adalah hadiah yang aku siapkan untukmu. Aku ingat, di mobil Azhou, sepertinya ada kue kering seperti ini juga. Ternyata Azhou cukup suka kue kering yang dibuat Nona Su. Bahkan dibawa ke mobilnya. Nona Zhou, tenang saja. Keberadaanku tidak akan menjadi ancaman bagi pernikahanmu. Wanita yang cerdas bisa mengambil dan melepaskan. Meski kamu punya hubungan dengan Azhou, aku juga tidak khawatir. Lagi pula, pria kan pasti akan pulang ke rumah. Nona Zhou, kamu begitu pengertian. Mantan suamimu meninggalkanmu. Benar-benar tidak beruntung dia. Nona Su, kamu tahu apa yang sedang kamu katakan? Apa ada kata-kataku yang salah? Tidak, semuanya baik.
Sedang membicarakan apa? Azu. Baru saja ayahku menelepon. Katanya, dia sudah menyiapkan beberapa barang. Kebetulan bisa dipakai untuk pesta nanti. Ayo kita ambil. Sekali jalan saja. Baik. Su-an, tolong tunggu di sini sebentar. Selanjutnya, nikmatilah pesta yang khusus untukmu. Nona An. Lama tidak bertemu. Kamu kangen aku nggak? Aku sih kangen banget. Sampai mati rasanya. Mulai sekarang, aku akan membuat semua orang di perusahaan mengucilkan Su-an. Sudah dengar semuanya? Sudah dengar? Bisa dipastikan, semua ini adalah perintah dari Zhou Min. Su-an, sudah lama mencarimu, tak disangka kamu sendiri datang menyerahkan diri. Jangan banyak omong dengan dia. Kalau bukan karena dia, kenapa kita dipaksa keluar negeri selama 4 tahun? Tidak bisa merawatnya dengan baik. HMPH. 4 tahun lalu, waktu kamu mendekati Kak Mingzu, bukankah sudah diberi pelajaran? Kenapa kamu tidak belajar dari pengalaman? Jadi tunggu apa lagi? Ajar dia lagi satu pelajaran. Su-an, Su-an. Bertahun-tahun tetap saja tidak berubah. Ayo, 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 senyum dong. Ayo, ayo, ayo. Senyum dong, cepat foto. Su-an, lihat dirimu sendiri. Masih sama seperti dulu. Sama kotornya, sama hinanya, sama menjijikkannya. Aku akan membuat kalian semua membayar harganya. Empat tahun tidak bertemu. Kamu jadi lebih hebat sekarang. Ya, hah. Berhenti. Leluconmu sudah keterlaluan. Kakak, kamu masih melindungi dia. Minta maaf. Tidak mau. Ayo. Kamu tidak apa-apa, kan? Dulu kamu pernah bilang, kamu akan melindungi aku. Bukankah kamu pernah bilang, kamu akan menghukum mereka? Kamu benar-benar akan menghukum mereka. Baiklah. Oke, tenang saja. Masalah ini, aku pasti akan memberimu penjelasan. Tunggu sampai pesta penyambutan Zhou Min selesai. Bagaimana kalau aku menghukum mereka? Zhou. Menurutku sekarang dia lebih membutuhkan ruang pribadi untuk menyendiri, agar bisa menenangkan emosinya. Benar, kan, Nona Su? Nona Zhou. Terima kasih telah mempertemukanku dengan teman yang selalu aku pikirkan. Aku berharap kita bisa bertemu lagi. Sudah datang.
Tuan Li. Dengar-dengar kamu punya bukti tentang Zhou Min yang terlibat perundungan di kampus. Saya tidak hanya memiliki bukti tentang Zhou Min, Yao Sisi, setiap kelemahan Zhou Hao dan yang lainnya. Setiap hal, cukup untuk memberi mereka pukulan mematikan. Kamu mengumpulkan data mereka. Temukan saya. Apakah ada tujuan tertentu? Ini adalah ketulusan saya untuk bekerja sama dengan Anda. Berbicara tentang kerjasama. Kerjasama. Jika Tuan Li ingin memanfaatkan saya untuk mendapatkan informasi yang merugikan Lu Mingzu, kalau begitu, saya sangat minta maaf. Saya tidak bisa membantumu. Menghadapi dia, saya tidak perlu menggunakan cara yang begitu rendah. Saya hanya butuh satu menantu yang membuat kakek saya puas. Seseorang yang secara nominal, istri sah. Dalam arti tertentu, kamu sangat cocok. Bagaimana, Nona Su? Mau bekerja sama atau tidak? Akhirnya aku bisa melindungimu secara terang-terangan. Tidak menyangka latar belakang saya juga bisa menjadi keunggulan saya. Senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Terima kasih. Kamu. Jelaskan padaku, apa yang terjadi? Kamu memata-matai aku. Kenapa? Karena kejadian siang tadi, marah. Jadi kamu cari pria lain, untuk balas dendam padaku, ya? Kamu itu orang aneh. Ya, kita selesai. Suan. Saya benar-benar tidak tahu Zhou Min memanggil mereka bertiga hari ini. Terima kasih banyak, Pak Lu, sudah repot. Saya akan menikah. Menikah. Dengan siapa? Li Tingxiu. Kalau bukan begitu, dengan kamu. Suan. Dulu aku yang menyelamatkanmu. Kamu hanya boleh menjadi milikku. Tanpa izinku, kamu tidak boleh pergi. Kalau Pak Lu sangat peduli padaku, kalau begitu, putuskan untukku. Hancurkan mereka. An. Kamu, tunggu sebentar lagi. Aku akan memberimu jawaban yang memuaskan. Aku tidak mau menunggu lagi. Kau pergi dari sini. Kau pergi dari sini. Jangan buat aku merendahkanmu. Anan. Tentang kejadian hari ini, memang aku yang salah. Aku minta maaf padamu, memang ini kesalahanku. Tapi saya sudah memberi pelajaran kepada ketiga mereka. Kalau kamu tidak percaya, saya bisa mengajak mereka keluar untuk meminta maaf padamu. Pergi. Anan. Saya janji, nanti tidak akan pernah lagi terjadi hal seperti ini. 4 tahun lalu, aku bisa membuat mereka keluar dari kota laut. 4 tahun kemudian, aku juga bisa membuat mereka keluar dari sini. Lalu setelah 4 tahun lagi, mau kembali lagi? Ya, apa aku masih bisa percaya padamu, Lu Mingzu? An. 4 tahun ini, perasaanku padamu, kamu tahu itu. Aku mohon padamu, maafkan aku, ya. Kamu pergi atau tidak? Kalau kamu tidak pergi, aku yang pergi. Baik. Aku pergi. Pergi sana.
Kalian bilang, dia memberi kalian masing-masing. Sudah mengirim email untuk mengancam kalian. Bagaimana dia bisa memiliki bukti hitam kalian? Min Jie, kalau kakakku tahu aku berjudi, dia pasti tidak akan memberikan saham grup Lu padaku. Kakak, aku pernah main dengan beberapa wanita, tapi semuanya sudah aku serahkan ke pengacara. Namun, hal-hal ini, sebaiknya jangan diberitahu ke ayah kita. Dia sangat menjaga muka. Kalau kamu, aku. Kamu selain tidur dengan pria, tidak ada prestasi lain. Min Jie, lalu bagaimana dengan hal ini? Karena dia ingin menggunakan bahan hitam untuk mengancam kita. Maka sebelum dia mengajukan syarat, kita harus lebih dulu mengambil tindakan terhadapnya. Kalau kakakku membantunya, bagaimana? Maka buatlah kakakmu tidak bisa membantunya. Nona Suan. Aku datang untuk Meminta maaf. Kalian datang ke sini untuk apa? Aku mau beres-beres barang. Tolong kalian pergi. Bahan hitammu itu tidak bisa mengancam kami. HMPH. Suan. Kakakku sebentar lagi sudah menikah dengan Kak Zhou Min. Dia tidak akan membantumu lagi. Suan. Kau menggunakan aib kami untuk mengancam kami. Kau lupa, kami juga punya aibmu. Saudara-saudara, Suan selama di universitas sering melakukan hubungan dengan orang-orang. Saya di sini memiliki foto-foto dia yang melakukan hubungan tersebut dan juga video. Lihatlah. Benar sekali. Hari ini kami datang Untuk grup Lu menangani hal seperti ini. orang yang memiliki kehidupan pribadi yang buruk, sampah. Ayo, ayo, mari datang dan lihat. Perbesar dan lihat. Sungguh indah. Lihat ini. Ayo, 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 lihatlah. Kamu. Hao. Cepat lapor polisi, cepat lapor polisi. Tangkap dia untukku. Sudah waktunya kerja. Masih ngapain di sini? Suan. Kamu sedang apa? Hao datang untuk minta maaf. Kamu berani melukai orang. Laporkan ke polisi. Segera laporkan. Kak Mingzu. Kamu tidak bisa membiarkan orang seperti ini menghancurkan hati Kak Min. Kak, apa kamu masih belum mengerti sampai sekarang? Dia seharusnya mati. Suan. Minta maaf. Yang harus minta maaf adalah mereka. Begitu mereka melapor polisi, kamu akan dipenjara. Kalau begitu laporkan saja. Ada yang datang untuk jamin kamu. Teman juga bisa jadi penjamin. Kalau tidak ada yang datang untuk membayar jaminanmu, maka malam ini, kamu harus tetap di sini. Halo, Tuan Li. Saya di kantor polisi. Tuan Li. Saya di kantor polisi. Baiklah, sampai nanti. Putus.
Tidak menyangka, kamu ternyata juga bisa memukul orang. Apakah kita saling kenal? Kamu ingat, 4 tahun yang lalu, kasus perundungan di Universitas Haicheng. Petugas Kin. Saya sudah menyelidiki saat itu, dan mengumpulkan banyak bukti. Saya hanya tidak mengerti, mengapa kamu ingin mencabut kasus ini? Apakah itu karena takut pada anak-anak orang kaya itu? Maaf, petugas Kin. Saya punya alasan sendiri. Kasus 4 tahun yang lalu, sekarang masih saya simpan. Jika Anda ingin melapor, kami bisa memulainya kapan saja. Saya sudah memeriksa literatur hukum. Hukuman untuk perundungan itu terlalu ringan bagi mereka. Kalau kamu punya bukti lain, bisa kapan saja serahkan padaku. Jangan lakukan hal bodoh sendiri. Aku tidak punya bukti lain. Petugas Kin mencarimu. Halo. Kapten Kin. Penjamin Suan adalah Li Tingxiu. Dia datang bersama pengacara. Sekarang sedang bernegosiasi dengan pihak lain. Baik. Saya mengerti. Tuan Li yang kamu sebut tadi. Maksudnya Li Tingxiu, ya? Aku tahu selama bertahun-tahun ini, kamu sudah banyak menahan perasaan dan kesulitan. Aku juga belum bisa memberimu hasil yang adil. Mungkin ini, dalam proses tumbuh kembangmu, akan membuatmu tersesat. Yang ingin aku katakan padamu adalah, kekuasaan dan kepentingan tidak dapat menyelesaikan masalah apapun. Tolong percayalah pada kami, percayalah pada hukum. Kapten Kin. Pengacara Suan sudah bernegosiasi dan mendapatkan hasil. Pihak lain menyatakan bersedia berdamai. Sekarang bisa masuk penjamin Suan. Masuk untuk tanda tangan. Biarkan mereka masuk. Baik. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Semoga Suan tidak tercekik. Suan. Jika ada hal yang tidak bisa diselesaikan, ingat untuk datang mencari saya. Ingatlah untuk mencari saya. Petugas Kin. Saya datang untuk membebaskan Suan. Silakan tanda tangan. Maaf. Sudah merepotkanmu. Sepertinya ke depannya saat bicara denganmu, aku harus lebih berhati-hati. Kalau tidak, bisa-bisa kepalaku kena lubang lagi. Bagaimana kalau jadi 2 lubang? Terima kasih banyak hari ini. Aku sudah tidak punya orang yang bisa kuhubungi lagi. Kerjasama kita sudah tercapai, kapan saja aku bisa menjadi senjatamu yang paling tajam. Janji padaku, jangan lagi berjuang dengan tangan kosong, masih ada. Jangan lagi pakai vas bunga untuk memukul orang, vas itu terlalu mahal. Tuan Li, hari ini benar-benar terima kasih. Telinga kiri tidak bisa mendengar. Tidak masalah. Ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa.
Nanti kita mau kemana? Nanti. Kamu temani aku ke pesta minum. Kalau kamu tidak mau pergi, aku juga bisa membatalkannya. Kalau begitu batalkan saja. Apakah ini tidak terlalu baik? Memang agak tidak baik. Tapi jika kamu tidak ingin pergi, tidak apa-apa. Iya, Acara minum apa? sebuah acara pertukaran bisnis. Semua tokoh terkenal di Haicheng ada di sana. Bagaimana dengan pakaianku ini? Aku sudah siap. Kamu hanya perlu tampil menawan. Biarkan kakek tahu tentang hubungan kita. Itu saja. Kalau begitu, kita berangkat. Feng Yu mengemudi. Aku telah menyinggung Zhou Hao. Dia pasti tidak akan mudah menyerah. Apakah itu akan mempengaruhimu? Setiap orang punya kelemahan sendiri. Kamu hanya perlu menangkap kelemahannya. Dia tidak berani bertindak sembrono. Lalu, apa kelemahan Zhou Hao? Dia impoten. Sebelumnya saat dia di luar negeri, dia pernah dipenjara dan diserang oleh beberapa pria. Mungkin dia mengalami trauma psikologis. Masa depan perkembangan Haicheng, semuanya bergantung pada kalian. Ting Xiu. Kakek. Ini Suan. Pacarku. Halo, kakek. Ada kemajuan. Akhirnya. Mau berinteraksi dengan lawan jenis. Kalau begitu, jalani dengan baik. Pasti. Karena kamu sudah datang, aku serahkan ini padamu. Aku akan pulang dulu. Mengantar kakekku. Apakah Li Tingxiu dulu tidak mau berinteraksi dengan lawan jenis? Kenapa gugup? Tidak kok, tidak gugup. Tenang saja. Kakek sangat puas denganmu. Sepertinya kamu ada acara. Aku akan pergi dulu menunggumu. Kalau begitu, kamu istirahat dulu ya. Kalau ada apa-apa, panggil aku kapan saja. Pergi. Ayo. Kenapa kamu ikut ke sini? Walaupun kamu sudah mencari pengacara dan menyelesaikan masalahnya, mereka bisa datang kapan saja untuk membuat masalah buatmu. Nona Su. Kamu yang membuat adikku masuk rumah sakit. Aku hanya mau berdamai. Karena menghormati Azou. Jangan terlalu keterlaluan. Berani-beraninya kamu datang ke sini untuk mempermalukan kami. Cepat pergi. Siapa gadis yang duduk di sofa itu? Tidak kenal, mungkin seseorang yang membawanya, mungkin bintang kecil yang tidak terkenal. Apa yang ada di lehermu itu? Untuk menambah tinggi badan. Kamu. Karena kamu sendiri enggan pergi. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Keamanan. Ada orang yang membuat keributan di sini. Cepat usir dia. Min. Lupakan saja. Jangan buat masalah ini semakin besar. Aku mengganggu. Azou. Aku benar-benar tidak mau melihat dia di sini. Apa salahku?
Hari ini aku pasti akan mengusirnya. Nona Zhou adalah yang membuatmu marah. Permisi, Nona ini, anak siapa ini? Atau, Saya bukan anak siapa-siapa, juga bukan pemilik perusahaan manapun. kalau begitu, kamu tahu ini tempat apa? Berani sekali mengacau di sini. Kalian tidak tahu apa-apa, hanya bilang saya yang mengacau. Siapa sebenarnya Nona Zhou itu? Apa dia yang membuat keributan? Saya sudah bertemu dengan banyak orang. Orang seperti dia, datang ke acara minum-minum, untuk mencari pria. Kenapa? Orang yang berstatus rendah, haruskah dia dipermalukan? Benar sekali. Jangan bilang Nona Zhou tidak melakukan kesalahan. Bahkan jika Nona Zhou berbuat salah, yang harus minta maaf tetap kamu. Su-an. Dengarkan. Cepat pergi. Masalahnya semakin besar, tidak bisa diatasi lagi. Su-an. Ini adalah kalangan atas. Kamu tidak mengerti. Di sini tidak ada yang peduli benar atau salah. Hanya melihat status. Nona Zhou. Serius nih. Keamanan mana? Kenapa belum mengusir orang yang bikin keributan ini? Nona ini, sebaiknya kamu minta maaf kepada Nona Zhou. Kalau tidak, nanti bisa makin kacau. Yang kamu permalukan adalah muka sponsor kamu. Nanti tempat seperti ini, kamu akan sulit untuk masuk. Dengan wajah seperti dia, pasti dia mengeluarkan uang untuk membeli undangan, masuk ke sini untuk mencari suami kaya. Baju ini, jelas ini sewa. Su-an. Asal kamu minta maaf dengan baik padaku. Aku lihat dari sisi Azhou, masalah ini aku anggap selesai saja. Lu Mingzu memang sepenting itu bagimu. Su-an. Kamu. Nona Zhou. Apa yang kamu ingin lakukan pada tunanganku? Apa yang kamu lakukan? Tunangan. Tunangan. Saudara-saudara, hari ini saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberitahu kalian sesuatu. Di samping saya, Nona Su-an. Identitasnya adalah tunangan saya. Mulai hari ini, setiap kata yang dia ucapkan, setiap keputusan yang dia buat, dapat mewakili saya, Li Tingxiu. Direktur Li. Dia hanya seorang yang tidak memiliki latar belakang keluarga, yang biasa saja. Kamu memilihnya sebagai tunanganmu. Apa yang kamu pikirkan? Nona Zhou. Ini tidak perlu Anda khawatirkan. Tadi bukan ada yang bilang akan membawa. Apakah orang yang membuat keributan sudah dikeluarkan? Kenapa hanya terdiam? Kenapa belum kembali? Su-an. Kamu sebenarnya pergi kemana? Segala yang kamu miliki sekarang. Semua itu aku yang memberikannya padamu. Mungkin dia tidak mendengarnya. Benar. Dia selalu sangat patuh. Mungkin sikapku terhadap Zhou Min membuatnya cemburu. Benar. Benar. Hei.
Cek dulu. Kemana sebenarnya Suan pergi? Suan. Kamu hanya bisa berada di sisiku. Guru, Anda mencari saya. Suan, saya mengerti kondisimu. Studi di luar negeri membutuhkan biaya sehari. Coba lihat, bagaimana jika kita memberikan kuota studi luar negeri kepada orang lain, mereka juga bersedia memberi kompensasi padamu. Guru, biaya hidup, saya akan mencari cara untuk membiayainya sendiri. Saya mendapatkan peringkat pertama dalam mata pelajaran profesional dan meraih kesempatan ini. Saya tidak ingin memberikannya kepada siapapun. Sekolah sudah memutuskan, ini hanya pemberitahuan untukmu. Ya, memang kamu sangat hebat. Tapi kuliah di luar negeri membutuhkan biaya yang besar, yang tidak bisa kamu tanggung. Guru, ini tidak adil. Sekolah, masih ada kuota untuk siswa pertukaran lainnya, juga bisa pilih dari sana. Ini memang jatah saya. Dan guru juga tahu, Akademi Set Babylon selalu jadi impian saya. Suan, kadang kenyataan lebih penting dari mimpi. Aku tidak akan kompromi, kamu. Suan, Kakak senior. Suan, kamu harus tetap jadi dirimu sendiri, jangan menyerah. Keluarga lu kami, juga salah satu donatur sekolah ini. Kuota untuk pergi ke luar negeri itu, seharusnya milikmu. Aku akan membantumu. Benarkah? Benar, aku akan membantumu. Tapi, senior, kenapa kamu mau membantuku? Aku tidak bisa membalas apapun padamu. Tidak masalah jika kamu tidak bisa memberiku apapun. Asalkan kamu bahagia, itu sudah cukup. Terima kasih, kakak. Tapi aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak menyukaimu. Jangan lagi berkorban untukku. Tidak apa-apa. Halo. Zhou, bisakah kamu kembali? Aku sangat takut. Apa yang terjadi? Zhou, aku bermimpi buruk. Mimpi tentang 4 tahun di luar negeri. Aku sangat ketakutan. Jadi aku menelepon. Ingin kamu pulang dan menemaniku. Bukankah kita akan menikah? Tapi, Zhou, kalau dulu aku tidak bersikeras, ingin mendaftar ke sekolah Set Babylon, semua ini tidak akan terjadi. Soal Suan itu, aku juga tidak akan dipaksa pergi ke luar negeri. Sudahlah. Semua itu sudah berlalu. Aku sudah bicara dengan ayahku. Selama kita menikah, keluarga Zhou kami akan menjadi bagian dari grup lu kalian. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Aku benar-benar benci, merasakan dikhianati. Min, kamu selalu begitu sensitif. Tidak. Kamu tidak tahu. Selama 4 tahun di luar negeri, apa yang sebenarnya terjadi padaku. Kamu juga tidak tahu, 4 tahun di luar negeri, aku menjalani hidup seperti apa. Sekarang aku hanya punya kamu. Aku ada di sini. Jadi jika terjadi sesuatu, kamu akan selalu ada di sisiku, kan? Tentu saja. Tapi aku khawatir Suan akan merebutmu dariku.
Jika aku melakukan hal yang menyakiti Suan, apakah kamu masih akan memaafkanku seperti dulu? Kamu adalah tunanganku. Aku tidak akan mengkhianatimu. Sebagai tunanganmu, kamu di depan seluruh sekolah selalu membela Suan. Kamu menempatkanku di posisi apa? Dia yang meminta bantuanku, keluarga lu sebagai penyandang dana sekolah. Kalau aku tidak turun tangan, ini benar-benar tidak masuk akal. Selain itu, Lu Mingzu, semua ini hanya alasanmu. Kamu cuma kasihan padanya. 10. Ping. Kalau Lu Mingzu tahu tentang perceraian saya, sebentar lagi dia akan mencari Suan. Tidak bisa. Saya harus membuat Suan tutup mulut. Cih, Tunggu sebentar. Apa kamu tidak ingin membuktikan nilaimu kepada keluarga Zhou? Aku tahu. Kasusmu di luar negeri sudah kalah. Sedangkan beberapa kasus di dalam negeri sudah resmi didaftarkan, dan aku sebagai korban sudah menyerahkan dokumen. Jadi, kamu pasti akan masuk penjara, HMPH. Kamu tidak takut sama aku? aku bisa menyeret orang lain ikut celaka. Sebagai anak tidak sah dari keluarga Zhou, sejak kecil, kamu hidup dalam keraguan dan penolakan. Karena hidupmu sudah berakhir, lalu kenapa tidak membuktikan nilai dirimu kepada keluarga Zhou? Menurutmu, dengan omongan kosong seperti itu, kau pikir aku akan mengaku? Kau anggap aku apa? Aku tahu. Kau orang yang sangat menjaga harga diri. Jika kamu di penjara luar negeri, diperlakukan seperti itu oleh beberapa pria itu. Kalau hal seperti itu tersebar, bagaimana keluarga Zhou akan memandangmu? Kamu diam saja. Melakukan atau tidak, itu keputusanmu sendiri. Bagaimanapun juga aku tidak akan bersikap lemah lembut. Tuan Li. Umpan sudah dilemparkan. Ikan seharusnya sudah menggigit. Halo, siapa Anda? Saya Zhou Min. Nona Zhou. Mari kita bicarakan secara langsung. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Apa kamu tidak ingin tahu siapa yang membulimu 4 tahun lalu? Dan siapa dalang di balik semua itu? Tuan Li. Ikan sudah menggigit umpannya. Lu Mingzu. Tunangamu, Zhou Min. Orang yang menyakitiku tentang hal ini. Kamu tahu atau tidak tahu? Apa yang ingin kamu lakukan pada mereka? Bukankah kamu mau bicara padaku tentang kasus perundungan di sekolah 4 tahun lalu? Kamu dan Li Tingxiu, sebenarnya hubungan kalian apa? Tidak perlu terburu-buru. Hari ini aku hanya ingin memberitahumu. Li Tingxiu, aku lebih mengenalnya daripada kamu.
Sebagai playboy nomor 1 di Haicheng, kamu hanyalah sebuah mainan baginya saja. Jangan berharap Li Tingxiu akan melakukan apapun untukmu. Kalau begitu, aku harus berharap pada siapa? Lu Mingzu. Lu Mingzu. Dia tidak akan mengkhianatiku. Kalau begitu, kamu tahu tidak tentang Lu Mingzu dan aku bersama selama 4 tahun. Begitu kamu kembali, dia langsung mencarimu. Kamu bilang, kalau dia tahu kamu sudah menikah, apakah dia akan mengkhianatimu? Kamu ingin membalas dendam padaku. Benar sekali. Kamu hanya sedikit menarik, tapi tidak punya kelebihan lain. Kenapa Lu Mingzu bisa suka dengan cewek bodoh seperti kamu? Apa kamu sedang bicara tentang dirimu sendiri? Aku akan menghancurkanmu hari ini juga. Bukankah kamu sangat mengenal Li Tingxiu? Lalu kamu pikir, Li Tingxiu akan membiarkanmu begitu saja. Li Tingxiu hanya mementingkan keuntungan. Kamu sebagai seorang yatim piatu, bisa digantikan kapan saja. Benar. Aku memang tidak punya kekuatan, tidak punya latar belakang. Dulu aku juga pernah berpikir, aku akan ditarik ke jurang. Tapi, aku berhasil keluar dari neraka, karena aku tidak tahan dengan orang seperti kalian. Bebas tanpa beban, yang seharusnya masuk neraka itu kalian. Aku cukup menyesal. Menyesal karena seharusnya tidak mengintimidasi kamu dulu, melainkan langsung membunuhmu. Sayang sekali, kamu tidak bisa membunuhku, sedangkan kamu akan seperti seorang yatim piatu, tidak memiliki apa-apa. Suan. Jangan lupa, ini adalah wilayahku. Meskipun Li Tingxiu ingin membantumu menemukan tempat ini, itu juga butuh waktu. Saat itu, semuanya sudah terlambat. Kejutan. Kak Min. Bawa Nona Su bernostalgia dengan masa-masa sekolah dulu. aku sampai lupa. Di sini, kamu tidak bisa mendengar. Gimana? Pernahkah kamu merasa seperti pernah mengalami hal ini sebelumnya? Dasar. Main saja sesukamu, toh di sini juga tidak ada orang. Bersenang-senanglah. HMPH. Masih sama seperti dulu rasanya. Rendahan. Ayo. Senyum dong. Sudah siap. Sepertinya. Sudah menunggu lama sekali. Aku menunggu saat ini. Selama 4 tahun penuh. Menunggu selama 4 tahun penuh. Apa? Kamu benar-benar licik. Sebenarnya aku sudah tahu sejak lama. Kamu itu. Sudah tidak bisa lagi.
Bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu tahu? Sejak kecelakaan besar itu, kamu mengalami gangguan mental, bahkan muncul kecenderungan untuk melukai diri sendiri. Ini adalah kesempatan yang kuberikan padamu. Ibumu adalah selingkuhan, kamu adalah anak haram, kamu adalah aib bagi keluarga Zhou, kamu adalah noda bagi keluarga Zhou, kamu itu impoten, sampah, apalagi arti hidupmu. Bukan. Bukan. Bukan aku, bukan. Minmu, apa yang harus dilakukan jika kakakku tahu? Dia pasti akan membunuhku, dan juga dia tidak akan membiarkan Zhou Hao pergi. Air, 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 air. Kita adalah satu keluarga. Dia tidak mungkin berbalik melawan kita hanya karena tinggi badan, kan? Kakakmu itu, demi keuntungan, bisa melakukan apa saja. Jadi, Minjie harus membelaku di depan kakakku, ya. 8. Tenang saja, adikku. Di mana Suan? Li Tingxiu. Di mana Suan? Tidak tahu. Aku tanya kamu sekali lagi, di mana Suan? Di gudang. Sekarang berdoalah di sini untukku. Semoga dia tidak terjadi apa-apa. Ayo. Maaf. Aku salah. 4 tahun yang lalu, aku memanfaatkan identitasku sendiri untuk menindas teman sekelas. Memaksa mereka saling menghina. Memaksa mereka memakan kotoran mereka sendiri. Kadang-kadang, mereka juga akan dibawa ke gudang di belakang sekolah. Membakar kulit mereka dengan puntung rokok. Kadang-kadang, mereka juga akan dibawa ke gudang di belakang sekolah. Dan membakar kulit mereka dengan puntung rokok, menggunakan kepala mereka sebagai bola golf untuk dipukul. Ada yang dipaksa keluar dari sekolah. Ada yang sampai bunuh diri. Maafkan aku. Aku salah. Aku bersedia menerima hukuman apapun. Hao Hao. Apa yang kamu bicarakan, Hao Hao? Aku bersedia. Aku bersedia, Hao Hao, di dalam penjara. Menebus dosa. Suan, aku akan membunuhmu. Ini caramu membalas dendam padaku. Kakak. Menyerahlah. Peristiwa 4 tahun lalu sudah berlalu. Kenapa aku harus menyerah? Ini bukan hanya tentang kejadian 4 tahun lalu. Dia tahu semua rahasia kita. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin tahu rahasiaku. Zhou Min, mulai sekarang, kamu akan kehilangan segalanya. Sekarang aku bisa. Aku beri kalian satu kesempatan. Apakah kalian memilih untuk tetap di sisi Zhou Min, atau seperti Zhou Hao, menyerahkan diri? Suan, kamu terlalu berpikir jauh dibandingkan dengan pemahamanmu tentang mereka. Sepertinya aku menguasai rahasia sedikit lebih banyak. Suan, kau kira aku akan tertipu olehmu? Masih ingin memecah belah kita, benar? Mengkhianati Nona Min tidak akan ada untungnya. Tidak perlu buru-buru,
Tunggu sampai kalian benar-benar yakin. Kalian bisa datang mencariku lagi. Begitu benih keraguan ditanam, pengkhianatan akan mulai tumbuh dan berkembang. Kamu berani-beraninya melapor ke polisi. Tolong pahami dengan jelas. Sekarang, yang dikurung adalah aku. Yang menjadi korban adalah aku. Minum air dulu. Tuan Lee, apakah aku harus dirawat di rumah sakit? Tentu saja. Kamu adalah korban, tentu harus dirawat di rumah sakit. Tapi saya juga tidak ada masalah apa-apa. Apakah saya bisa keluar rumah sakit? Tidak bisa. Tunggu hasil pemeriksaan dokter. Nanti setelah hasil keluar kita bicarakan. Lagi pula kondisi tubuhmu sekarang, di tahap gugatan nanti, akan menjadi bukti yang kuat. Saya masih ada urusan, harus pergi ke pelabuhan kota terlebih dahulu. Tunggu saya kembali, saya akan menjemputmu pulang dari rumah sakit. Akan membawamu untuk mendaftar. Mendaftar? Iya. Mendaftar juga merupakan bagian dari perjanjian. Lagi pula, kamu sangat membutuhkannya sekarang. Identitas Li Tianren. Feng Yu. Suruh tim hukum perusahaan pergi ke kantor polisi. Aku tidak mau melihat Zhou Hao dibebaskan lagi. Direktur Li, kalau begitu, keluarga Zhou dan keluarga Lu, semua tahu Anda sudah turun tangan. Apakah saya akan takut pada mereka? Saya hanya merasa, Anda dan Nona Su, bagaimanapun hanya pernikahan kontrak, tidak perlu demi dia, menyinggung keluarga Zhou lagi. Lagi pula, posisimu di keluarga Li, belum terlalu stabil. Bagaimana kalau tunggu dulu, banyak bicara. Tuan Li. An. Kenapa kamu datang? Kamu terluka. Seharusnya kamu tidak berada di sisi tunanganmu, Zhou Min. Aku juga baru tahu bahwa dalang di balik perundunganmu dulu adalah Zhou Min. Aku yang gagal melindungimu, sehingga kamu terluka lagi. Kamu sekarang mengatakan ini. Apa artinya? Perasaanmu yang mendalam bisa ditunjukkan kepada orang lain, tapi jangan sampai kamu tertipu sendiri. Maksudmu apa? Aku benar-benar merasa tidak berharga. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu hidup dalam kebohongan yang kamu ciptakan untukku. Membuatku salah paham, seolah-olah aku benar-benar bisa memiliki kehidupan yang baru. Tapi setelah Zhou Min kembali, aku lagi-lagi menjadi orang yang ditinggalkan. Saat aku bersamamu, setiap menit, setiap detik. Mana yang benar-benar, mana yang palsu? Anan, jangan lakukan hal bodoh. Apa yang kamu lakukan, kakak? Aku ingin membalas dendam. Kamu masih pelajar. Jangan berpikir untuk balas dendam. Kalau mereka menggangguku, apakah itu harus dibiarkan begitu saja? Aku mengerti. Karena Lu Miao Miao adalah adikmu, kamu cuma mau membantu mereka. Kamu bahkan tahu itu. Ya. Saya ada di pihakmu. Tapi keluarga Lu dan Zhou, semuanya mementingkan muka. Jika kamu melawan mereka, kamu akan menyakiti mereka. Kamu pikir keluarga Lu dan Zhou akan membiarkanmu pergi? Hanya karena mereka punya kekuasaan dan pengaruh. Aku tidak punya status, tidak punya latar belakang. Jadi aku pantas diinjak-injak seperti ini. Aku mau membunuh mereka. Aku mau membunuh mereka. Aku mau membunuh mereka. An. Anan.
Tenanglah sedikit. Dengarkan saya. Saya bisa membantumu membalas dendam. Biarkan mereka selamanya menghilang di hadapanmu, tidak lagi mengganggu hidupmu. Bagaimana? Tidak. Ini tidak cukup. Ini tidak cukup. Bagi mereka, ini sama sekali bukan hukuman. Bagi mereka, ini sama sekali bukan hukuman. An-an. An-an. Dengarkan saya, hukuman mereka juga harus bertahap. Lepaskan, buka. Dengan cara ini, mereka bisa benar-benar Mendapatkan pelajaran. lepaskan. An-an. An-an. Kamu percaya padaku. Percayalah padaku. Lepaskan. Sudah cukup. An-an. Apakah kita yang seperti ini tidak baik? Tahun-tahun kita bersama, kamu juga tidak terjebak di dalamnya. Mengapa harus merobeknya? Kehadiran Zhou Min sama sekali tidak mempengaruhi perasaanku padamu. An-an, tidakkah kamu bisa lebih percaya padaku? Sedikit saja. Ah, Kamu sungguh menyedihkan. Kamu sedang melakukan apa? Lu Mingzu. Lu Mingzu. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Sebagai keluarga tersangka, selama korban dirawat di rumah sakit, intervensi pribadi, apakah kamu sedikit melanggar aturan? Petugas Qin. Kamu salah paham. Ini adalah masalah perasaan pribadi saya dengan An-an. Tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Kamu terlalu ikut campur, ya. Masalah perasaan. Keluarga tersangka memiliki masalah perasaan dengan korban. Jadi, bolehkah saya curiga bahwa kamu terkait dengan kasus ini? Perwira Qin. Bagaimana perkembangan penyelidikannya? Apa ada yang perlu saya bantu? Tenang saja. Zhou Hao sudah memberikan banyak bukti baru. Kasusnya berjalan dengan lancar. Baik. Bagus kalau begitu. Nona Su. Sebenarnya, saya datang hari ini untuk membicarakan sesuatu denganmu. Kepala Polisi Qin, silakan langsung saja. Jika orang tua kandungmu mencarimu, apakah kamu akan menerima mereka? Kenapa tiba-tiba bertanya seperti itu? Baru-baru ini ada sebuah keluarga sedang mencari anak yang hilang. Informasi yang mereka berikan kebetulan cocok denganmu. Perlu aku bantu hubungi mereka? Tidak perlu. Sekarang aku hidup dengan baik. Aku tidak butuh orang lain. Aku tidak butuh yang namanya keluarga. Duduklah. Tenang saja, di sini aman. Apa ini? Mantan suami Zhou Min bernama William, benar kan? William ini ada kebiasaan kecil, suka merekam video yang tidak pantas dan mengunggahnya ke dark web. Coba tebak, siapa pemeran utamanya? Kalau aku tidak salah tebak, waktu itu, kamu juga salah satu dari orang yang diperlakukan tidak adil. Ada apa ini? Kenapa kamu jadi sekutu mereka? Kamu datang untuk mempermalukanku. Tidak mungkin. Kalau saja dulu aku tidak muncul, orang yang dipermalukan itu akan selalu menjadi kamu. Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Yao Sisi, kamu benar-benar menjijikkan. Yao Sisi, temani aku malam ini. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam?
Kamu pikir aku tidak mau? Asal kamu bantu aku akan memberikan video ini padamu. Zhou Min tidak akan punya bukti untuk mengancammu. Kamu bahkan bisa menjatuhkannya. Kamu ingin aku membantumu bagaimana? Tentang Zhou Min, ada yang ingin kamu katakan padaku? William menghilang. Aku curiga. Dia sudah mati. Mati. Aku dan William bukan hanya hubungan fisik semata, tapi kami berpacaran diam-diam. William tiba-tiba saja, dia memutuskan kontak dengan saya. Ini sangat tidak biasa, dan keluarga William juga mencarinya. Apa yang kamu katakan itu benar. Jika kamu memiliki kemampuan untuk menemukan bukti, kamu bisa memasukkan Zhou Min ke dalam penjara. Kamu harus tahu, soal perundungan ini, meskipun kita mengakuinya, juga tidak ada bukti langsung yang mengarah padanya. Kenapa aku harus percaya padamu? Masih ingat dulu, 2 anak laki-laki di kelas yang menyebarkan videomu. Mereka. Ini adalah hadiah yang aku berikan untukmu. Mobil ini benar-benar keren. Melihat kalian, sepertinya belum pernah melihat dunia. Mobil ini kenapa terlihat sangat familiar? Sepertinya milik Li Shao dari Haicheng. Li Shao makan barbecue di sini. Haha. Suan. Saya pergi Berkendara mobil mewah sambil makan barbecue, tidak merasa berlebihan. Ada ya. Kamu tidak mendengar. Apakah kamu pernah mendengar pepatah ini? Uang tidak boleh dipamerkan. Biar orang lain mengira kamu orang kaya baru. Nanti saat bakar-bakaran, kalau kurang berat, bagaimana? Aduh. Ayo kita pergi. Mau pergi kemana sih? Si pelacur Suan ini. Dulu waktu sekolah, aku ngejar dia. Tapi ibunya tidak mengizinkan aku. Sekarang dia sudah masuk masyarakat. Dan pacaran sama orang kaya. Kalian tahu siapa orang di sampingnya? Siapa? Aku tidak peduli dia siapa. Kalau begitu lain kali, kalau kita makan barbecue, naik kereta bawah tanah saja. Serius? Aku tidak ada masalah naik itu. Kita semua orang biasa saja. Lagi pula aku bilang sama kamu, harga satu kereta metro cukup untuk membeli puluhan mobil G besar. Jadi metro adalah mobil mewah yang sebenarnya. Dia ternyata berhasil mendekati CEO Li. CEO Li benar-benar punya selera. Bentuk tubuh si cantik Su itu luar biasa. Ternyata begitu. Ngomong-ngomong, kita harus berterima kasih pada Miao Miao. Kalau bukan karena dia yang memotret diam-diam, kita tidak akan bisa melihat tubuhnya yang anggun. Ayo. Kamu. Jangan terburu-buru. Tenang saja. Menurutku ini bagus. Lihat ini. Sedang apa, Pak Li? Mengumpulkan bukti kejahatan. Apa bukti kejahatan ini? Pak Li, kamu merampas ponsel orang di siang bolong. Kamu tidak takut aku lapor polisi? Aku sudah lapor polisi. Aku sudah lapor polisi. Suan, kalaupun kamu punya video di ponsel kita, kamu bisa apa sama kita? Menyimpan video cuma jadi hukuman. Tapi jika itu penyebaran, maka harus masuk penjara. Ini. Apa bukti yang kamu punya? Saya bisa bersaksi. Yao Sisi, kamu main-main sama aku berdua. Yao Sisi, dasar pelacur busuk. Mungkin kamu lupa, saat kita sekolah dulu, gimana kamu bermain-main denganmu? Kamu makan kotoran. Aku kasih tahu kamu, orang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan. Dan membayar harganya. Nanti kalau polisi datang, kita lihat apakah kalian masih bisa sombong.
Pak Li, kami salah. Ngomong sama saya percuma. Minta maaf padanya. Padanya. Kenapa harus? Kenapa? Ayo cepat lihat, calon pewaris masa depan keluarga Li di Haicheng, Fang Tingxiu, mengandalkan kekayaan dan kekuasaannya, menindas kami rakyat biasa. Jelas-jelas dia yang merampas ponsel kami, menguasai harta orang lain, bahkan sembarangan membuka isi ponsel, melanggar privasi orang lain. Yang lebih parah lagi, dia juga mengancam dan menakut-nakuti kami, agar kami tidak mengungkapkan kebenaran. Ayo semua, lihat sini. Ayo semua, lihat sini. Semua. Ayo. Ayo. Saya mau dengar, kebenaran apa? Itu 4 tahun yang lalu, kalian tidak menyesali perundungan di kampus, atau tetap menyebarkan fitnah 4 tahun kemudian, dan kembali menyakiti orang-orang yang pernah kalian perundung di kampus. Ayo, ikut saya kembali ke kantor. Mari kita bicarakan dengan baik. Tunggu. Petugas Qin. Di ponsel ini ada mereka, bukti-bukti bullying di kampus. Beberapa video akan membantumu. Tenang saja. Saya akan menyelidikinya dengan jelas. Terima kasih. Bawa mereka kembali ke kantor. Petugas Qin. Kesalahpahaman. Petugas Qin. Hari ini kita tidak membahas apa-apa. Kamu ikut aku ke kantor polisi. Mana Miao Miao? Dia dibawa polisi. Ini. Kamu bilang ke Miao Miao, asal dia mau mengaku bersalah. Nanti setelah dia keluar, aku akan memperbaikinya dengan baik. Sekarang kamu sudah tahu takutnya. Maksudnya apa? 4 tahun lalu, kamu menyuruh Zhou Hao dan 3 orang itu menghina Su An, bahkan mengancam keselamatannya. Sekarang, kamu bahkan tidak berusaha menyembunyikannya, semakin parah melukai dia. Zhou Min, apa kamu ada masalah dengan otakmu? Kamu memarahi aku. Kalau saja dulu, kamu selalu membela Su An, membuat aku sebagai tunanganmu kehilangan muka. Apakah aku akan selalu menargetkan dia? Kasus kamu mempermalukan Su An. Kamu tahu Qin Chuan menghabiskan berapa banyak waktu untuk menyelidikinya. Kalau bukan karena aku turun tangan, menggunakan segala cara agar Su An mencabut kasusnya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir siapa keluarga Zhou ini? Ah Zhou, kamu menipuku, kan? Kamu tahu, aku nggak mau di penjara. Kita adalah satu keluarga. Kamu pasti akan membantuku, benar kan? Min Min, kamu telah membuat masalah sebesar ini. Kalau aku membantumu menyelesaikan masalah ini, bagaimana kamu akan membalas jasaku? Asal kamu mau membantu aku, apapun yang kamu minta, aku rela melakukannya. Aku ingin kamu membantuku merebut Su An dari sisi Li Tingxiu, merebutnya kembali. Kamu suka dia. Aku sudah melakukan begitu banyak untukmu. Apa kamu mau mengkhianatiku? Bagaimana kamu bisa mengkhianatiku? Kamu yang mengkhianatiku duluan, bukankah begitu? Tidak. Bukan seperti itu, Azu. Azu bukan seperti itu. Min Min. Asalkan kamu nurut, aku tidak akan meninggalkanmu. Ah! Kakek sudah pulang, kamu tidak bilang sama aku sama sekali. Ini, aku juga tidak tahu. Orang tua-tua, hahaha. Kenapa kamu kembali? Bajingan, kamu membuatku kaget. Oh iya. Tentang perjodohan dengan keluarga Bai, sudah kamu pikirkan bagaimana? Aku akan menikahi Su An. Kamu sudah memutuskan. Tentu saja aku sudah memutuskan. Aku cuma memberitahu kamu, bukan untuk berdiskusi denganmu. Kalian baru berkenalan beberapa hari. Ah, mau menikah sekarang, itu tidak penting. Kamu tahu apa sih? Keluarga Li dan keluarga Bai
Memang sudah ada perjanjian pernikahan. Yang seharusnya menikah denganmu bukan dia, tapi orang dari keluarga Bai. Tidak, kakek. Anak dari keluarga Bai itu sudah hilang berapa tahun. Jika dia tidak bisa menemukannya seumur hidup ini, aku tidak akan menikah seumur hidupku. Tapi kamu juga tidak bisa sembarangan cari seseorang lalu menikah saja. Bukan asal-asalan. Aku serius. Serius. Lalu dalam perjanjian pernikahan kontrak yang kamu tanda tangani itu, kamu cuma kasih dia segitu saja. Ya, barang itu mana bisa layak untuk menantu keluarga Li. Kamu harus kasih lebih banyak. Yang ini, saham, reksadana, properti, dan sebagainya. Ya, pantas saja kamu seumur hidup jomblo. Kakek setuju. Oh ya. Ingat, segera punya anak. Ini. Omongannya kakek memang masuk akal. Pak Li, aku dengar keluarga Bai akhir-akhir ini terus mencari putri sulung yang pernah hilang. Sepertinya ada petunjuk. Sudah bertahun-tahun tidak ada kabar. Sekarang tiba-tiba ada petunjuk. Kalau benar orangnya ditemukan sekarang, dengan hubungan keluarga Li dan Bai, saya benar-benar takut orang tua malah berubah pikiran. Tidak apa-apa. Besok aku akan mengambil surat nikah. Kalau begitu hubungan kalian bagus ya. Kamu bilang. Foto pernikahan, pakai baju apa yang cocok ya? Bos Li juga sudah belajar cara berpakaian ya? Kamu benar-benar pelit bicara, aku suruh kamu pilihkan pakaian untukku. Baik, aku akan segera memilihnya. Nona Su, silakan duduk. Soal pencarian rumah Anda, Direktur Li sudah memberitahu saya, tinggal sendirian juga tidak aman bagi Anda. Pak Li jarang datang ke sini, Anda bisa tinggal di sini. Oh iya, Pak Li telah mengubah perjanjian kontrak sebelumnya, dan merevisinya sedikit. Perlu tanda tangan Anda. Bukankah kontraknya sudah pernah ditandatangani? Mengapa harus direvisi lagi? Begini, Pak Li merasa perjanjian sebelumnya ada kekurangan, jadi direvisi ulang. Orang tua Pak Li meninggal lebih awal, jadi dia punya standar tinggi terhadap wanita. Apa itu kebersihan jiwa? Dia belum pernah pacaran sama sekali, makanya orang tua khawatir tentang dia. Tak punya keturunan. Mereka ingin dia segera menikah dan punya anak. Oh iya. Selain itu, pernikahan kali ini adalah pernikahan rahasia. Selain kakek, orang yang tidak perlu tahu. Nanti setelah menikah, Tuan Li akan memberikan apartemen ini kepada Anda. 30 juta setahun, dan akan meningkat sesuai dengan lama pernikahan. Bertahap. Akan membuat Anda bergabung, Yayasan Trust Li. Meskipun sudah bercerai, setiap tahun Anda masih bisa menerima dividen trust. Hanya rumah ini saja. Sudah bernilai lebih dari 100 juta, kan? Apakah Anda masih ada yang lain? Ada syarat yang ingin diajukan? Bisa bilang pada saya, nanti akan saya masukkan ke dalam kontrak. Dia sudah memberikan cukup banyak. Kalau begitu, tidak ada masalah lain. Anda bisa menandatanganinya. Ya. Kalau begitu, saya tidak mengganggu lagi. Bagaimana? Feng Yu sudah mengatakan yang perlu kepada kamu, kan? Kamu juga setuju tentang anak itu? Anak apa? Tidak ada apa-apa. Kamu tidak ingin aku memberimu anak, kan? Ini kan pernikahan kontrak. Jika kamu ingin, benar-benar tidak setuju, aku juga tidak akan mempersulitmu. Ada yang lain.
Ditambahkan satu aturan lagi yaitu, di beberapa kesempatan, misalnya saat kakek ada, mungkin kamu harus lebih dekat denganku. Jangan sampai dia curiga ada masalah. Aku tahu, hanya pura-pura saja. Aku pasti akan bekerja sama denganmu. Kalau ada orang lain, kamu juga harus lebih bekerja sama denganku. Begitu saja. Sudah. Memberikan aku imbalan yang begitu besar. Ada nggak? Kamu nggak takut kalau aku cuma mau uangmu? Kalau kamu mau uangku, maka aku mau dirimu. Bagaimana kalau kita coba? Saat ini, di dalam hati saya hanya ada balas dendam. Tidak ada yang lain. Ibu, jangan tinggalkan saya. Ada apa dengan ini? Kapan kamu mengirimnya ke panti asuhan? Kita sudah merawatnya selama ini. Sudah cukup berbuat baik, kan? Aku sekarang sedang hamil. Kita sudah punya anak sendiri. Masih ngapain kita merawat dia? Bukankah itu tidak diperbolehkan? Menurutku justru kamu yang egois. Jangan bikin keributan tanpa alasan. Jangan kira aku tidak tahu. Kau karena aku tidak bisa melahirkan. Di luar sana ada orang lain. Membuatku merasa tidak nyaman. Kalau begitu, lebih baik tidak hidup lagi. Aku sejak kecil dibuang di panti asuhan. Susah payah diadopsi. Lalu dibuang lagi. Tunggu sampai saya masuk universitas. Mereka menghancurkan segalanya milik saya. Saya tidak punya apa-apa selain balas dendam. Saya tidak memiliki apa-apa. Bagaimana bisa begitu? Suan. Sekarang kamu memiliki banyak pilihan. Saya bisa menjadi rekan kerja. Tapi tidak ada cara lain. Sebagai pasangan hidupmu. Sebenarnya, tentang dirimu, petugas Kin pernah bercerita sedikit padaku. Dia juga memintaku membujukmu. Ada beberapa hal. Karena ini sudah terjadi, kita harus mencari cara untuk menyelesaikannya. Jangan sampai terjebak. Karena itu akan sulit untuk keluar. Tapi aku sudah terjebak. Tidak apa-apa. Aku akan menemanimu keluar. Terima kasih. Kenapa kamu tidak bicara? Apakah kamu tidak bisa bicara? Tidak apa-apa, keluarkan tanganmu. Aku akan bertanya beberapa pertanyaan. Jika itu kamu, gambar lingkaran. Jika bukan kamu, gambar silang. Kamu tidak bisa bicara, kan? Kamu anak laki-laki, kan? Kamu tinggal di panti asuhan sendirian. Tidak apa-apa, nanti kita akan jadi teman baik. Dengan begitu kita tidak akan merasa sendiri. Ada apa? Kamu Memberiku sebuah perasaan yang sangat familiar.